Pihak kepolisian sudah mulai menyelidiki kasus tabrak lari ibunya Naura. Ricardo Wijaya tidak luput dari penyelidikan. Pihak kepolisian mendatangi perusahaan keluarga Wijaya untuk meminta keterangan kepada pengusaha kaya itu. Ricardo ditanyai terkait mobilnya yang dipinjam pada saat kecelakaan terjadi. Ricardo mengatakan semuanya dengan terbuka dan jujur. Ia meminjamkan mobil itu pada Pak Agus, yang merupakan salah satu manajer baru diangkat di perusahaannya. Segalanya dijelaskan Ricardo secara rinci tanpa terkecuali. Pada hari itu saya ada janji bertemu klien. Tapi karena masih ada pekerjaan di kantor yang tak bisa ditinggalkan, akhirnya saya mengutus Pak Agus untuk menemui klien kami. Dan pada saat itu kebetulan Pak Agus tidak membawa mobil ke kantor dan berniat meminjam mobil saya untuk kendaraannya pergi. Ricardo mulai merincikan kejadian pada hari itu. Apa Bapak tidak menemukan hal aneh pada mobil Bapak? Polisi bertanya lagi. Ada hal aneh, Pak. Pada saat mengembalikan kunci mobil saya, Pak Agus tidak mengatakan apapun. Tapi pada saat ingin pulang, saya melihat bagian depan kanan mobil saya agak lecet. Dan saat saya tanya dengan cara menghubunginya, ia hanya menjawab kalau itu tak sengaja tergores saat parkir. Ricardo kembali menjelaskan apa yang pernah terjadi pada mobilnya. Apa ada lagi hal yang janggal menurut Bapak? Polisi kembali bertanya pada Ricardo. Tidak ada lagi, Pak, Ricardo menjawab setelah berpikir sejenak. Baiklah. Keterangan Bapak sudah kami catat. Apa kami bisa melihat rekaman CCTV di sini? Polisi itu meminta rekaman CCTV yang ada di kantor Ricardo. Tentu saja boleh, Pak, Ricardo menjawab dengan santai. Selain meminta keterangan pada Ricardo, pihak kepolisian juga mengambil rekaman CCTV pada hari kecelakaan terjadi. Rekaman CCTV mulai dari ruangan Ricardo sampai area parkir tak luput dari penyelidikan. Semua rekaman tempat-tempat yang diperlukan sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Pengambilan barang bukti itu dilakukan secara tertutup. Mengingat perusahaan Ricardo adalah perusahaan besar, kalau tercium media, tentu saja ini akan dijadikan bahan berita yang dapat memperburuk citra perusahaan. Ricardo tidak mau hal itu terjadi, makanya dia sudah mengantisipasi dari awal agar pihak kepolisian melakukan penyelidikan secara tertutup atau secara diam-diam. Seorang lelaki terlihat aneh dengan gelagatnya. Ia mulai khawatir dengan tamu bosnya yang masih belum keluar dari ruangan Ricardo, padahal sudah cukup lama tamu itu di dalam. Ia mencoba mencari tahu siapakah gerangan yang mendatangi bosnya itu. Tunggu. Ada siapa di ruangan bos? Agus bertanya pada OB yang baru keluar dari ruangan Ricardo dengan membawa nampan di tangannya. Saya tidak tahu, Pak. Kalau dari penampilannya seperti orang biasa, OB itu menjawab seadanya. Apa kamu dengar sesuatu yang dibicarakan di dalam? Agus kembali bertanya dengan penuh selidik. Tidak, Pak. Setahu saya, di dalam cuma lagi bahas CCTV, OB itu menjawab dengan polos setelah sedikit berpikir. Oh, ya sudah, makasih ya. Sana balik bekerja. Agus memerintahkan si OB untuk kembali bekerja. Baik, Pak. Permisi, Pak. OB itu akhirnya pergi dan menjauh dari hadapan Agus. Agus yang merasa penasaran lebih mendekatkan diri ke arah pintu ruang kerja Ricardo yang tidak tertutup sempurna. Bagaimana, Pak? Apa sudah cukup bukti untuk menaikkan kasus ini? Ricardo bertanya pada pihak kepolisian yang menggunakan pakaian biasa itu. Bukti rekaman CCTV yang Bapak berikan sudah sangat cukup untuk kami tindak lanjuti, pihak kepolisian berkata dengan tegas. Kalau begitu, saya minta tolong dipercepat, Pak. Biar anak mantu saya juga tenang dalam persiapan pernikahannya. Ricardo meminta pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus dengan cepat. Baik, Pak. Kami akan sesegera mungkin menyelesaikan kasus ini.
Sebelum itu, kami akan kembali lagi dengan membawa surat penyelidikan untuk Pak Agus. Pihak kepolisian menyanggupi permintaan pengusaha kaya itu dan menyampaikan tindakan selanjutnya. Silakan saja, Pak. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak melakukan tugas itu di luar kantor. Karena saya tidak mau hal ini mengganggu aktivitas di kantor saya, Ricardo menyampaikan pendapatnya pada polisi. Baik, Pak. Kami akan mencoba mengikuti saran Bapak, polisi itu menjawab dengan tegas seperti memahami apa yang dipikirkan Ricardo. Syukurlah kalau begitu. Ayo, Pak, dihabiskan minumannya, Ricardo berkata sambil melirik ke arah gelas yang belum habis isinya itu. Terima kasih, Pak. Polisi itu mulai meneguk kembali minuman yang disuguhkan oleh OB tadi. Agus yang sayup-sayup mendengar percakapan di dalam ruangan bosnya itu hanya terdiam sambil menutup mulut. Ia tidak menyangka akan ada polisi yang datang ke kantornya. Ditambah lagi, ada namanya yang disebut dalam percakapan itu. Aduh, bagaimana ini? Sepertinya itu dari kepolisian. Ini pasti ada hubungannya dengan kasus itu. Ini tidak bisa didiamkan. Agus berbicara sendiri setelah menjauh dari ruangan Ricardo. Ia pergi dan berlalu masuk ke dalam ruang kerjanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita itu bilang sudah melenyapkan bukti-bukti yang dapat memberatkanku. Agus memukul meja kerjanya karena kesal. Agus terus menelepon nomor yang tak kunjung diangkat orangnya itu. Ia terus menghubungi sampai terdengar suara dari seberang telepon. Halo, ada apa, Pak? Si wanita menjawab dengan ketus dan langsung bertanya to the point. Kamu gimana sih? Katanya segala barang bukti sudah kau lenyapkan. Tapi kenapa polisi masih bisa minta keterangan kepada Pak Ricardo? Agus langsung bertanya pada intinya. Apa, ada polisi di sana? Wanita itu terkejut mendengar perkataan Agus. Iya. Semua rekaman CCTV sudah diamankan oleh polisi. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Agus berbicara dengan panik. Cobalah tenang dulu. Dan ingat, kalau ada penyelidikan, jangan sampai menyebut namaku. Ingat, kalau yang akan membayar biaya rumah sakit anakmu adalah aku, wanita itu bicara dengan penuh ancaman. Tapi awalnya kau bilang ini akan aman. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Agus mulai menyesali perbuatannya. Yang harus kau ingat, anakmu lagi dirawat dan butuh biaya banyak. Jadi, lakukan sesuai perintahku. Aku akan cari cara untuk menolongmu, wanita itu berkata dengan bujukan agar Agus tidak gegabah yang akan membuat posisinya dalam bahaya. Baik, aku akan jalankan sesuai perintahmu. Agus terpaksa mengiyakan demi anaknya. Baguslah. Aku ada ide bagus untukmu. Wanita di seberang telepon memikirkan sebuah ide untuk Agus. Apa itu? Agus langsung bertanya dengan semangat. Kau tinggal temui anak orang yang tertabrak itu. Dan katakan keadaanmu padanya. Bagaimana kehidupanmu dan bagaimana anakmu. Dan katakan kau tidak sengaja menabrak ibunya karena tidak konsentrasi saat menyetir karena teringat anakmu yang ada di rumah sakit. Aku yakin hal itu akan berhasil dan dia akan mencabut laporannya. Wanita itu menyampaikan ide yang membuat Agus manggut-manggut tanda mengerti. Baik, aku akan jalankan sesuai instruksimu. Agus mengiyakan saran yang disampaikan padanya. Agus sebenarnya terpaksa melakukan hal kejam itu. Di saat dia frustrasi dengan penyakit anaknya yang butuh biaya banyak, datanglah seorang wanita yang menawarkan bantuan biaya pengobatan anaknya dengan syarat mau melakukan apa yang ia perintahkan. Karena terdesak, Agus pun menerima tawaran itu. Anak satu-satunya dirawat karena penyakit jantung koroner. Dikarenakan riwayat keluarganya yang memiliki penyakit jantung koroner, itulah yang membuat anaknya harus selalu mendapat penanganan medis. Banyak tindakan medis yang diperlukan untuk mengatasi penyempitan dan penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah anaknya. Dan tak ayal, itu juga memerlukan biaya yang tak sedikit. Sekarang Agus hanya bisa meratapi nasib yang terjadi padanya.
Ia menyesal melakukan hal keji itu, tapi saat memikirkan anaknya, rasa penyesalan itu sedikit berkurang. Raymond memasuki kediaman keluarganya. Ia masih betah menetap di rumah keluarganya itu, mengingat masih banyaknya persiapan pernikahan yang membutuhkannya. Walaupun segala persiapan sudah ada yang mengurus, tetap saja ia diperlukan untuk menanyakan pendapat dalam mengambil keputusan terkait persiapan pernikahannya. Raymond sedang duduk santai di tepi kolam renang, mencari udara segar setelah makan malam. Ia duduk santai sambil mengirim pesan pada Noura, sekadar mengingatkan calon istrinya itu untuk tidak lupa makan. "Ray," Ricardo datang dengan memanggil nama anaknya. "Iya, Dad. Ada apa?" Raymond menoleh ke arah Ricardo yang mendekat ke arahnya. "Daddy punya kabar baik untukmu. Kamu pasti akan tertarik mendengarnya," Ricardo berkata sambil duduk di dekat Raymond. "Ada apa, Dad? Apa ada hubungannya dengan penyelidikan kasus Ibu Noura?" Raymond mencoba menebak apa yang akan disampaikan oleh dedinya itu. "Kamu benar, Ray. Pihak kepolisian sudah meminta keterangan pada Dedi dan juga mengambil rekaman CCTV kantor Dedi pada hari kejadian." Ricardo menceritakan apa yang terjadi di kantornya pada Raymond. "Terus, Dad, apa ada petunjuk lain? Apa kecelakaan itu benar tidak disengaja atau ada indikasi kecelakaan itu direncanakan?" Raymond bertanya dengan antusias dan bersiap menyimak perkataan dedinya. Sejauh ini polisi masih belum mengatakan apa-apa. Yang jelas, dalam waktu dekat mereka akan meminta keterangan kepada Pak Agus, manajer baru yang meminjam mobil Dedi pada saat kejadian. Ricardo kembali menjelaskan pada Raymond. "Baguslah, Dad. Semoga saja kasus ini cepat selesai dan memberikan hasil sesuai dengan harapan kita." Raymond menyampaikan harapannya pada dedinya. Ia sungguh sangat berharap almarhumah Ibu Noura mendapat keadilan. Dedi juga memiliki harapan yang sama, Nak. "Oh ya, bagaimana perkembangan perusahaanmu?" Ricardo mulai mengalihkan obrolan ke arah bisnis. "Seperti yang Dedi lihat, sudah semakin berkembang. Ada proyek yang baru rampung dan ada juga beberapa proyek masih dalam pengerjaan," Raymond berkata dengan sedikit membanggakan diri. "Dedi salut padamu, Ray. Kamu bisa sukses tanpa bantuan Dedi." Ricardo mengungkapkan kekaguman dan kebanggaannya pada Raymond yang bisa berjuang dan sukses dengan usahanya sendiri. Obrolan antara anak dan Dedi itu semakin dalam. Keduanya saling bertukar cerita mengenai pekerjaan. Waktu yang terbilang jarang mereka habiskan bersama. Terlebih lagi, dahulu Raymond lebih suka tinggal di apartemennya dan jarang sekali menemui orang tuanya di rumah. Sejak saat persiapan pernikahannya, Raymond tidak pernah kembali lagi ke apartemennya. Ia jadi lebih sering berada di rumah orang tuanya. Hal itu tentu saja membuat kedua orang tuanya senang dengan keberadaan anak sulungnya itu. Vea turun dari mobilnya memasuki kafe kekinian yang cukup ramai dikunjungi oleh anak muda. Ia melangkah memasuki kafe dengan langkah yang penuh percaya diri. Sudah lama sampainya. Vea duduk dan meletakkan tasnya di atas meja kafe. "Cukup lama sampai membuat gue jamuran nungguin lo," wanita yang duduk di hadapan Vea berkata dengan wajah yang sedikit cemberut. Ia sudah cukup lama menunggu kedatangan Vea. Tapi yang ditunggu lama sekali menampakkan batang hidungnya. "Sorry, nah. Gue ada urusan dulu tadi," Vea mengatakan alasannya telat saat melihat ekspresi kesal di wajah Natasha. "Alah, alasan aja lo," Natasha berkata sambil meneguk minumannya. "Hehe, jadi langsung aja ke intinya. Ada apa lo ngajak ketemuan?" Vea bertanya kenapa Natasha meminta bertemu dengannya. Sudah lama saat terakhir kali ia bertemu dengan Natasha. "Gue ada kabar buruk. Ini berkaitan dengan kecelakaan Ibu Noura." Natasha mulai bercerita dengan tatapan fokus ke arah Vea. "Berita buruk apa?" Vea tertarik dan penasaran ingin mendengar berita apa yang akan keluar dari mulut Natasha. "Polisi sudah turun tangan. Dan sepertinya ini tidak mudah.
Natasha berbicara dengan serius. Apa, lo serius? Coba ceritakan dengan rinci. Vea meminta Natasha untuk lebih memperjelas ceritanya. Gue dapat kabar dari Pak Agus kalau polisi sudah datang ke perusahaan keluarga Wijaya. Dan sebentar lagi mereka akan menyelidiki dan meminta keterangan Pak Agus. Gue juga takut, Vea, bagaimana kalau Pak Agus sampai buka suara? Mampus gue. Natasha menjelaskan dengan rinci apa yang telah terjadi. Benar-benar gawat itu. Apa lo udah berusaha untuk mengunci mulut orang suruhan lo itu? Vea kembali bertanya pada Natasha. Sudah. Tapi tetap saja gue cemas, Natasha mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Lo sih, nggak bisa apa main rapi dikit. Vea mulai menyalahkan Natasha yang dianggap kurang becus dalam menangani hal seperti itu. Lo jangan nyalahin gue aja dong. Ini kan ide lo juga. Natasha mulai naik pitam mendengar perkataan Vea yang seakan menyalahkannya. Padahal, segala yang ia lakukan adalah rencana dari Vea juga. Ia hanya bertindak sebagai eksekutor. Bukan begitu maksud gue. Sudahlah, pokoknya bagaimanapun caranya lo harus bisa mengunci mulut Agus itu, Vea kembali menyampaikan sarannya kepada Natasha. Lo nggak perlu ngasih tahu kayak gitu. Gue juga paham kali. Natasha berkata seakan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Natasha dan Vea baru saling mengenal beberapa waktu lalu. Natasha mengenal Vea saat berusaha menyelidiki kehidupan Naura. Dan ia jadi tahu kalau Vea tidak suka dengan Naura dan menjadikannya teman persekongkolan. Natasha menyelidiki kehidupan Naura karena Naura merupakan adik tirinya, dan anak kandung dari papanya yang sekarang. Ya, mamanya menikah dengan Suryo yang merupakan papa kandung Naura. Sejak saat meninggalkan Naura dan ibunya, Suryo mengenal wanita kaya, yang tidak lain adalah mamanya Natasha. Tak butuh waktu lama untuk saling mengenal, akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah. Hal baik itu mendapat dukungan dari Natasha. Ia mendukung hubungan mamanya dengan Suryo. Karena selama mamanya mengenal Suryo, ia jadi terlihat lebih bahagia. Hal itu membuat Natasha ikut bahagia. Ia ingin terus menjaga kebahagiaan mamanya itu. Awalnya memang dia tidak mengetahui kehidupan papa tirinya itu sebelum menikah dengan mamanya. Yang ia tahu, mamanya sangat mencintai papanya yang sekarang. Terlebih lagi, papanya itu sangat menyayangi Natasha seperti menyayangi anak kandung sendiri. Natasha yang tidak pernah merasakan punya papa akhirnya dapat merasakan kasih sayang itu dari papanya yang sekarang. Ia mendapat kasih sayang yang cukup dari papanya yang sekarang, yang merupakan papa kandung Naura. Kehidupan keluarga baru Natasha adem ayem dan bahagia-bahagia saja awalnya. Itu sesaat sebelum papanya mengakui bahwa ia juga punya anak perempuan yang tidak jauh beda umurnya dari Natasha. Hal itu tentu saja membuat mamanya Natasha shock berat. Masalah di keluarganya itu tambah menjadi saat papanya ingin menemui anak perempuannya yang sudah lama tidak ia temui. Natasha yang melihat itu tentu saja tidak tinggal diam. Ia tidak mau kasih sayang papanya akan berbagi dengan Naura, terlebih Naura adalah anak kandungnya sendiri. Natasha merasa pasti ia tidak akan diperhatikan lagi oleh papanya. Karena kejadian itulah Natasha mencari tahu tentang kehidupan Naura, saudara tirinya itu. Ia akan melakukan apapun agar papanya tidak bisa menemui mantan istri dan anak kandungnya itu. Sejak saat itulah Natasha mulai menyelidiki kehidupan papanya yang lama, sampai keluarganya dan juga anak kandungnya tak luput dari penyelidikan Natasha. Dalam penyelidikannya, ia bertemu dengan Vea yang merupakan musuh Naura. Keduanya mulai bersekongkol untuk mencapai tujuan masing-masing. Jadi, bagaimana rencana lo ke depannya? Vea bertanya pada Natasha kembali menyeruput minuman di gelasnya. Yang jelas, gue nggak mau papa gue bertemu dengan Naura, Natasha mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Ia takut kalau sampai papanya bertemu dengan Naura, itu akan membuat hubungan keluarga yang selama ini ia impikan jadi hancur.
Terlebih, mamanya juga tak akan menginginkan hal itu. Bagaimana dengan lo? Natasha membalikkan pertanyaan pada Fea. Gue masih belum dapat kesempatan yang pas. Tapi lo tenang aja, gue nggak akan biarkan Noura hidup tenang. Lambat laun Raymond pasti akan jadi milik gue, Fea berkata dengan ekspresi yang penuh dendam. Selama ini Fea masih diam mengamati hubungan Noura dan Raymond dari jauh. Ia terus memantau perkembangan hubungan Noura dan Raymond. Hal itu ia jadikan acuan untuk bisa mencari kesempatan untuk melancarkan aksinya. Fea tahu kalau Raymond dan Noura akan menikah. Ia juga belum dapat kesempatan untuk mendekat kembali ke keluarga Raymond. Raymond sudah memutus akses Fea untuk bisa berkunjung ke rumah keluarganya. Kalau lo butuh bantuan, segera hubungi gue. Natasha menawarkan bantuan pada Fea. Iya, itu sudah pasti. Kalau ada perlu, pasti gue langsung menghubungi lo. Fea menjawab dengan pasti. Kedua wanita itu melanjutkan aktivitas makannya, sambil bercerita berbagai hal yang tentunya berhubungan dengan kehidupan Noura dan Raymond yang menjadi pusat obrolan atau fokus mereka.